Halo, selamat siang pemirsa di rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik pastinya ya. Sudah tengah minggu nih, hari Rabu. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda selama 60 menit ke depan tentunya di program kesayangan kita, program Dunia Sehat. Ya pemirsa Dunia Sehat, Anda pernah melihat tidak seseorang yang memiliki warna kulit yang tidak merata nih? Misalnya ada bercak putih di bagian wajahnya, atau di bibir, di leher, di tangan atau di lengannya, atau mungkin di alis mata atau di jenggotnya nih. Nah, hal tersebut itu bukan panu ya pemirsa ya, namun merupakan gangguan kulit yang namanya vitiligo. Nah, vitiligo ini terjadi ketika kulit tidak memproduksi melanin secara memadai dan biasanya bercak putih tersebut akan terus menyebar bahkan sampai ke seluruh tubuh jika tidak segera ditangani. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas secara lebih lengkap nih mengenai mengenal penyakit vitiligo. Kira-kira apa penyebabnya ya? Lalu bagaimana nih cara pengobatannya? Lalu bisa dicegah tidak ya vitiligo ini? Nanti bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, saya mau mengundang Anda bisa langsung berkonsultasi. Hubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami, ada di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokternya, kita ngobrol-ngobrol nih mengenai penyakit vitiligo, tapi sebelumnya saya punya sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, kulit adalah salah satu organ paling besar dan kompleks. Kulit terdiri dari epidermis sebagai lapisan terluar yang mengandung sel melanosit, yaitu sel penghasil pigmen yang menentukan warna kulit. Namun, jika pigmen ini mulai rusak pada lapisan kulit, maka secara otomatis warna pada kulit akan berubah dan bahkan akan menimbulkan penyakit. Salah satu penyakit kulit yang harus diwaspadai adalah penyakit vitiligo. Ya, vitiligo adalah suatu kondisi di mana kulit Anda kehilangan melanin, pigmen yang menentukan warna pada kulit, rambut, dan mata. Hal ini terjadi akibat sel-sel yang memproduksi melanin mati. Beberapa bagian tubuh yang rentan terserang vitiligo adalah permukaan yang paling sering terpapar sinar matahari, seperti tangan, kaki, wajah, bibir, serta leher. Vitiligo juga menyerang rambut dan menyebabkan tumbuhnya uban pada rambut, bulu mata, alis, dan jenggot. Meski tidak mengancam jiwa, namun penyakit vitiligo dapat mempengaruhi penampilan serta kepercayaan diri seseorang. Segeralah periksakan diri ke dokter jika mengalami perubahan pada kulit, rambut, atau mata. Karena penanganan tepat pada tahap awal dapat menghambat perkembangan kondisi ini. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit informasinya mengenai penyakit vitiligo ini. Dan saya juga mau mengundang Anda, bagi Anda yang punya pertanyaan, sekali lagi bisa menghubungi kami di nomor telepon interaktif kami, ada di 021 290 32644 dan juga bisa juga mention di Twitter kami. Akunnya ada di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan yuk dengan dokternya hari ini ya. Sudah hadir bersama dengan saya di studio Dr. Mulyani Enggal Harjo, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya nih dokter? Saya panggil Dokter Mulyani ya. Dokter, ini kita mau bicara mengenai penyakit vitiligo. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu ya penyakit ini ya. Biasanya kalau penyakit kulit yang berhubungan dengan melanin ini orang tanya albino mungkin gitu ya. Vitiligo ini apa sih dokter? Vitiligo itu munculnya bercak putih pada kulit kita yang tidak merata. Karena merata jadi kelihatan lebih menyolok dibandingkan kulit-kulit sekitarnya. Dan yang problem utama adalah masalah kosmetik, Meli. Jadi pasien menjadi kurang pede dengan penampilan yang mungkin akan dilihatin orang kalau berjalan atau mungkin hanya sekilas lewat itu apa gitu aja. Jadi pasien itu menjadi kurang pede dengan penampilan tersebut. Dan itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi warna kulitnya tidak merata. Ada yang kalau kita sekarang nih kekuningan gitu ya, ada yang lebih putih gitu ya dok ya. Mungkin kalau dilihat bentuknya kayak luka bakar gitu ya dok ya? Iya betul, seperti luka bakar, betul putih. Jadi kayak kulit yang kalau kita habis jatuh terus baru tumbuh gitu ya, ada yang di dalamnya betul. Gitu jadi kayak kulit muda, tapi yang putih sekali warnanya. Putih sekali warnanya. Kadang-kadang kayak panu juga berarti itu dok ya. Iya betul sekali kayak panu. Ini apa bedanya kalau panu sama albino tuh dokter? Kalau panu putihnya nggak sampai warna putih susu ya. Kalau vitiligo benar-benar seperti putih susu gitu. Putih sekali, kelihatan perbedaannya sangat kontras sekali. Dan letaknya kalau vitiligo memang bisa di daerah wajah,
lebih banyak yang daerah area yang terkena matahari, sedangkan panu lebih banyak daerah tertutup. Meli seperti di kan panas tuh karena jamur gitu, sehingga karena keringat gitu, sehingga banyak letak di daerah badan, di dada, punggung gitu. Letaknya juga berbeda, warnanya juga berbeda, sebabnya juga berbeda. Iya, jamur ya kalau itu, dan kalau karena vitiligo itu kan karena autoimun ya di dalam gitu. Kalau albino beda lagi tuh dokter ya? Kalau albino lebih keseluruhan, jadi seluruh badannya putih, matanya, rambutnya juga warnanya putih, semuanya lebih merata. Kalau vitiligo kan tidak merata, jadi hanya bagian-bagian tertentu. Kalau albino seluruhnya. Semuanya. Jadi kita lihat padahal dia orang Asia tapi kayak bule gitu. Iya, betul, sakit bule, matanya merah. Matanya merah tapi kok rambutnya pirang, kulitnya putih sekali. Iya, betul, kayak orang bule banget. Kalau gitu albino ya. Iya. Kalau vitiligo ini seperti albino tapi dikit-dikit aja gitu. Iya, jadinya. Bercak-bercak gitu ya, Dok ya. Faktornya apa ini penyebabnya vitiligo, Dok? Kalau vitiligo itu dulu diyakini merupakan suatu penyakit genetik. Genetik itu mungkin ada orang tuanya yang kena atau kakeknya yang kena. Memang kemungkinan terkenanya bisa meningkat 7-10% ya, 10 kali lipatnya dibandingkan yang tanpa genetik. Tapi sekarang ini banyak hal lain selain genetik yang menyebabkan vitiligo. Misalnya yaitu autoimun, penyakit autoimun itu seperti diabetes mellitus, kemudian penyakit SLE, lupus itu bisa menyebabkan vitiligo. Selain itu juga toksik. Toksik itu yang semakin banyak akhir-akhir ini yang saya jumpain adalah yang dari luar toksik. Saya pernah menjumpai pada suatu perusahaan sol sepatu, itu seluruh karyawannya tuh vitiligo di tangannya karena mungkin toksik itu ya jadi bahan kimia. Sering bersentuhan dengan bahan kimia tertentu. Ya. Saya kurang tahu apa, tapi kenyataannya memang katanya teman-temannya menderita penyakit yang sama. Semuanya vitiligo ya? Gitu. Kemudian bisa juga oksidan bebas yang banyak. Oksidan bebas ini juga yang harus diperhatikan. Oksidan bebas itu misalnya dari polusi udara, makanan yang kurang sehat, kemudian kita mungkin mau praktis aja, mungkin suka jajan luar yang mungkin banyak micinnya, itu juga mempengaruhi gaya hidup. Makin banyak sekarang dong ya. Makanan-makanan ringan yang gurih itu kadang-kadang kurang, yang banyak MSG-nya gitu. MSG, pengawet, kimia ya dok. Iya, itu yang banyak jumpain sekarang ini. Jadi sekarang ini yang saya perhatikan kok banyak tanpa keturunan. Kok muncul? Nggak ada genetik. Iya. Bisa juga kena vitiligo. Iya, betul sekali. Jadi kembalinya pola hidup sehat itu. Pola hidup sehat ya. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih dok kalau yang menentukan warna kulit kita tadi melanin? Melanin ya. Itu dia kenapa melaninnya jadi nggak rata, terus jadi berkurang karena tadi ada bahan kimia? Iya, bahan kenapa kimia sih dokter? Kalau genetik ya mungkin dari dalam, dari bawaannya ya. Tapi kalau bahan kimia jadi bahan kimia tersebut membunuh melanositnya atau sel melanin atau sel pabrik yang membuat melanin. Jadi pabriknya melanin itu dibikinnya di mana sih dokter? Melanin itu dibikin di melanosit sel di bagian epidermis. Lah itu kan tempat pabriknya itu mengeluarkan melanin. Nah melaninnya itu karena dari pabriknya aja sudah tidak ada pembentukan melanin ya. Jadi putih semua gitu, tapi pada tempat-tempat area tertentu saja, pada bagian yang sering terkena. Jadi memang ini penyakit kulit ya dok, iya, karena menyerangnya epidermisnya tadi itu yang memproduksi si melaninnya. Iya, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya mengenai vitiligo ini bagaimana nih kira-kira siapa aja yang sering kena ya, apa anak-anak atau perempuan atau laki-laki yang lebih banyak, kita bahas setelah jeda ya dokter ya. Baik pemirsa, bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan nih mengenai penyakit vitiligo ini, kira-kira apa saja penyebabnya atau mungkin Anda sudah mulai ada bercak-bercak putih nih di tubuhnya, ingin langsung tanya ke dokter, saya undang Anda bisa langsung berkonsultasi di 0212903244 dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita masih akan kembali bicara mengenai vitiligo, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita mau membahas dan mengajak Anda untuk mengenal mengenai tentang penyakit vitiligo. Ini salah satu penyakit kulit ya, merupakan ini tidak tersebarnya melanin secara merata. Jadi biasanya kulitnya banyak putih-putih tapi bukan panu ya. Nah bagi Anda yang punya pertanyaan kepada dokter, kita masih akan bahas. Tapi Anda juga bisa tanya langsung, konsultasi langsung. Silakan hubungi kami di 0212903244 dan bisa juga mention di Twitter kami ada di @daai_tv disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita
lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Mulyani Enggal Harjo, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Oke dokter, tadi kan sudah bicara kalau ini sebenarnya faktor yang menyebabkan vitiligo ini tadinya genetik, tapi sekarang karena dari polusi udara, bahan kimia juga bisa merusak tadi pabriknya ya, si betul. melanosit itu. Betul. Sebenarnya kalau melanin itu ada fungsinya nggak di tubuh kita, dokter? Untuk mempertahankan tubuh kita dari sinar matahari. Jadi kita seperti mempunyai proteksi. Bayangkan kalau kita nggak punya proteksi terhadap matahari, sel kulit kita ini gampang kena sel kanker, kanker kulit gitu. Jadi memang melanin itu berfungsi melindungi kita terhadap paparan dari luar termasuk oksidan itu. Jadi sebenarnya kulit gelap itu bukan berarti buruk ya dok ya? Iya, bagus. Justru itu proteksinya justru semakin tinggi gitu ya? Biasanya seperti itu rata-rata loh ya. Jadi kalau mereka sering pakai pemutih gitu kulit itu sebenarnya yang melanositnya dirusak tuh bagaimana sih dokter? Atau yang sering suntik putih sekarang kita dengar gitu ya dok? Iya sih, sebabnya sekarang ini yang penting sebetulnya itu mencerahkan ya yang bagusnya, bukan merubah tipe kulit kita. Kalau seperti merubah tipe kulit kita tuh seperti orang tipe kulit 1 itu kan seperti bule, tipe kulit 6 itu adalah seperti orang negro. Kalau orang negro bisa menjadi bule itu saya rasa cukup berbahaya. Jauh banget ya, jauh banget kan, naiknya kan berarti naik itu cukup berbahaya karena itu adalah merubah tipe kulit. Yang baik adalah mencerahkan tetapi tidak merubah tipe kulit. Tipe 3 seperti orang Asia di Indonesia ini tipe 3-4 lebih cerah boleh, tapi jangan merubah tipe menjadi tipe 1. Karena itu tadi merusak melaninnya bisa mengubah proteksi juga di kulit kita ya. Betul, itu penting sekali dan kadang awam masih kurang begitu mengerti masalah itu. Jadi ada yang sering datang, saya pokoknya mintanya putih seperti itu loh. Kita jelaskan yang terbaik untuk pasien tersebut. Untuk jangka panjangnya 10-20 tahun lagi dia akan menjadi tetap sehat, itu yang terbaik. Jangan sampai nanti juga ya, malah kena kanker kulit kan bahaya juga ya. Iya, bahaya. Nanti efeknya berikutnya kan nggak worth it dengan melakukan tindakan sekarang, efeknya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi tidak worth it. Tadi kan penyebabnya ada dari genetik atau dari polusi udara. Kalau kita sering berjemur karena matahari itu bisa merusak melanositnya juga nggak? Bukan merusak melanosit, tapi kalau tipe kulitnya 1 berjemur matahari itu tidak mungkin jadi gelap, dia menjadi merah saja. Kalau orang bule gitu ya kebakar gitu. Jadi kalau tipe kulit 3-4 mungkin lebih bisa ke arah tanning, tapi sifatnya biasanya sementara. Kalau terus-menerus ya memang jadi lebih gelap gitu. Tetapi matahari itu kan juga mempunyai efek yang baik dan buruk. Yang baik dia mempunyai sifat antibakteri, antivirus, anti jamur. Yang buruk kalau kebanyakan ya bisa merusak seperti jadi kanker kulit gitu ya. Karena matahari kita sekarang kan beda sama yang dulu. Kalau dulu ozonnya masih bagus, ada proteksi. Kalau sekarang ya mungkin karena kebiasaan kita sehari-hari itu merusak ozon atau merusak pelindung dari bumi kita ini. Jadi kalau mau kena matahari lebih pagi aja ya dok ya? Iya, kalau lebih mau bagus ya? Ya untuk jemur mungkin untuk anak-anak gitu kan biasanya di bawah jam 9, jangan lebih dari jam 9. Karena nanti malah kena sifat buruk dari efek buruk dari mataharinya itu tadi ya. Betul sekali. Dokter, kalau vitiligo ini ada kategorinya nggak dokter? Macam-macamnya? Kategorinya sih berdasarkan letaknya dia yang terkena, misalnya setempat namanya vokal vitiligo. Kalau segmental hanya di sini aja namanya segmental. Kemudian kalau hanya terkena di akro dan facial vitiligo. Ada yang terkena universal gitu. Berarti itu dari lokasinya aja ya? Lokasinya, dok, ya? Betul. Bukan dari misalnya gedenya atau penyebabnya, karena penyebabnya semua sama tadi. Penyebabnya semua sama, cuma kan parah atau tidaknya ya. Oke. Biasanya ini di umur berapa sih dokter kita bisa kena vitiligo ini? Sekitar dewasa muda, umur anak-anak juga bisa 10-30 tahun itu yang paling banyak. Tetapi sebetulnya sih bisa terkena umur berapa aja sih. Berarti kalau yang genetik bisa aja dari lahir udah ada kulitnya coreng-coreng gitu mungkin nggak dok? Jarang ya, biasanya umur anak-anak ya mungkin usia 10 tahun, 9 tahun gitu mulai keluar. Tapi rata-rata dewasa muda yaitu 12-13 itu yang antara range 10-30 tahun yang paling banyak. Baru mulai kelihatan ya biasanya. Ini kalau gender ada hubungannya nggak dok? Yang pria atau yang perempuan biasanya lebih sering kena vitiligo?
sebetulnya sama aja sih untuk gender, nggak ada bedanya. Ya walaupun wanita sama aja. Bisa sama-sama terkena ya vitiligo ini. Nah dokter, ini mungkin banyak yang masih bingung karena tadi kan sebenarnya ini putih-putih aja karena kalau panu mungkin dari tempatnya tadi lokasinya. Tapi kalau vitiligo ini sebenarnya bentuknya tuh sebesar apa? Lalu dia gatel atau enggak atau gimana sih dokter? Kalau vitiligo itu lokasinya bisa besar, bisa kecil aja. Jadi nggak tentu setiap orang. Kemudian tidak ada gejala, maksudnya tidak gatal, tidak nyeri, itu tidak ada semuanya. Jadi lebih ke arah sebetulnya secara keluhan tidak ada, cuma warnanya tidak rata, warnanya aja, itu aja. gitu Jadi ya. keluhannya rata-rata cuma satu, warnanya tidak rata. Kenapa nih dok ya, biasanya begitu sih. Ini biasanya tadi muncul di daerah-daerah justru yang terbuka ya dok ya, yang sering terkena paparan matahari. Berarti di muka, di tangan, leher, dan juga kaki gitu ya dok ya? Ya kaki, sebetulnya di badan pun juga ada beberapa orang, tapi memang daerah tersebut yang memang lebih sering lah gitu. Tapi sebetulnya bisa untuk semua badan loh, nggak usah. Bisa juga sampai di dalam-dalam juga ya? Semua. Oke. Nah dokter, kadang-kadang kan kalau kita habis panas-panasan, terus kita cuci muka gitu, kadang suka muncul juga putih-putih. Itu vitiligo bukan tuh dok? Bukan, itu bukan vitiligo. Itu apa tuh dok kalau itu? Jadi sebaiknya kalau habis keluar panas atau apa, kita tunggu 30 menit dulu. Jangan, biar suhunya tubuh kita dengan suhu ruangan biar sama dulu. Setelah itu baru cuci wajah. Kalau langsung cuci wajah itu kadang-kadang namanya pityriasis alba atau buras. Jadi warna ya, itu bukan vitiligo tuh ya. Iya, jadi itu bukan vitiligo. Kalau vitiligo itu tiba-tiba muncul, semakin lama semakin besar. Ya, kita bicara lagi mengenai vitiligo ini, kita jeda sebentar ya dok ya. Baik, bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan nih kepada dokter, dari tadi sudah tunggu-tunggu, ingin telepon, ingin tanya langsung, setelah ini saya angkat telepon Anda, bisa menghubungi kami di 021 290 32644, dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya ya, tagar dunia sehat. Sebelum jeda, saya punya info sehat, nutrisi yang dibutuhkan kulit agar tetap sehat. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, makanan adalah sumber nutrisi yang dapat menyehatkan kulit. Dan berikut ini beberapa makanan sehat dan kaya antioksidan yang dibutuhkan kulit. Vitamin E. Sumber vitamin E bisa Anda dapatkan dari buah-buahan seperti alpukat serta kacang-kacangan. Vitamin ini sangat bermanfaat untuk menjaga kulit tetap awet muda. Selain itu, vitamin ini juga banyak bermanfaat untuk membantu mengurangi rasa sakit akibat peradangan pada kulit. Vitamin A. Sumber makanan yang mengandung vitamin A banyak kita temui pada kuning telur, susu, dan mentega. Ya, pembentukan sel pada kulit serta proses peremajaan banyak membutuhkan vitamin A. Vitamin A dapat membantu mengembalikan dan memperbaiki kulit rusak. Tidak hanya itu, vitamin A juga berfungsi untuk mengatur produksi sebum. Vitamin C. Vitamin C dibutuhkan oleh kulit untuk membuat menjadi lebih putih, serta untuk memproduksi kolagen. Hal ini agar kulit tetap kuat dan elastis. Kulit yang kuat inilah yang dibutuhkan untuk menjaga tubuh kita dari efek bahaya sinar matahari. Vitamin C ini bisa ditemui pada tomat, brokoli, jeruk, jambu biji, serta kiwi. Air. Tubuh kita terdiri dari 70% lebih air. Air dapat menjaga kulit tetap lembab. Kulit yang lembab dapat mengurangi kerutan serta dapat melawan penuaan dini. Selain itu, air juga berfungsi untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Vitamin B kompleks. Beberapa makanan yang banyak mengandung vitamin B kompleks adalah kacang hijau, beras merah, dan singkong. Vitamin ini merupakan sumber utama zat etanol untuk menjaga kulit tetap lembab, serta membantu kulit melakukan regenerasi. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita masih mengajak Anda untuk mengenal mengenai penyakit vitiligo. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644, dan bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Mulyani Enggelharjo SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Dokter, kalau tadi misalnya kita kena vitiligo nih, mulainya dari tangan kecil gitu ya, itu untuk dia menyebar ke seluruh tubuh gitu berapa lama sih dok waktunya? Tidak ada yang pasti ya, kadang-kadang sudah cukup menetap pada
situ aja, ada yang menyebar dengan sendirinya. Yang palingan yang kita anjurkan ke pasien tersebut ya pola hidup sehat, makan buah, sayur yang banyak. Biasanya saya anjurkan sih makan buah sayurnya yang berwarna merah karena di situ banyak mengandung vitamin C, vitamin A. Jadi faktor dari pola hidup sehat itu bisa menghambat peredaran si vitiligo ini. Betul, ya dok ya? Iya, pengalaman saya sih iya. Berarti sangat dia berpengaruh sekali. Karena memang dari kesehatan kulit ini berpengaruh dari apa yang kita asup. Jadi selama dia bisa dihambat itu bisa nggak menyebar jadi banyak ya dok ya? Iya, perlu betul sekali. juga sebenarnya. Dok, kalau ubanan itu vitiligo juga dok? Beda ya. Uban itu lebih diarah karena istilahnya rambut tua gitu. Jadi bisa merupakan bagian dari vitiligo, bisa juga tidak. Kan kalau ada usia umur udah misalnya 50-60 ubanan ya wajar lah ya. Tapi kan kalau usianya muda tapi udah ubanan, ya baru tuh. Belum tentu juga, itu kan bisa juga karena genetik kan, bisa juga kan. Jadi kayak nanti bisa mungkin orang tuanya dulunya seperti itu juga kan, ada orang-orang tertentu yang memang seperti itu uban di usia dini. Jadi mesti dilihat juga riwayatnya sebelumnya betul. Dok ya. Sama lokasinya setempat atau semuanya. Betul. Kalau vitiligo memang setempat. Jadi kalau ubannya kayak dipakein hair clip gitu ya, kita harus betul curiga tuh jangan-jangan itu betul, vitiligo betul, ya. Betul sekali itu. Kita angkat telepon ya dok ya, sudah ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana nih Pak? Saya Suhan di Jakarta. Bapak Johan di Jakarta ya? Suhan, ya, Pak Suhan ya. Silakan mau tanya apa ke dokter langsung nih Pak Suhan? Iya. Selamat siang dokter. Selamat siang Pak Suhan. Iya, saya ada keluhan vitiligo di kaki. Itu juga disarankan kan terapi matahari. Tapi tidak teratur gitu, dan salepnya juga dipakainya tidak teratur. Itu efeknya atau bisa menyebar atau bagaimana tuh dokter? Baik. Itu saja pertanyaannya Pak Suhan ya. Iya. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu untuk Pak Suhan? Telapak yang di kakinya di mana ya tepatnya telapak di kaki? Samping punggung kaki sih dokter. Punggung kaki ya? Iya, ada sedikit lah. Seberapa luas? Kalau boleh berapa senti kali berapa senti? Sebesar pereng gitu dokter. Kelereng kecil sekali berarti ya? Oke. Udah cukup dokter ya? Cukup. Langsung coba dijawab ya Pak Suhan ya. Pak Suhan ini memang sudah menderita vitiligo, ada terapi matahari, itu terapinya apa tuh dokter sebelumnya? Itu ultraviolet A ataupun ultraviolet B, memang itu merupakan salah satu terapi dari vitiligo. Tetapi biasanya kalau masih bisa cuma sedikit aja, sebesar cuma kelereng, biasa kita kadang memang tambahkan dengan terapi topikal. Lebih baik sih memang kalau bisa masih sedikit, kita sih belum terapi ultraviolet biasanya, tetapi kita pakai oles dulu. Tadi sudah dikasih salep ya? Iya, dikasih salep, makanya salepnya harus teratur. Iya dong. Bagaimana nih, kalau nggak dipakai teratur bisa jadi menyebar lebih banyak atau bagaimana dok? Iya, bisa menyebar lebih banyak gitu. Selain itu juga diperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu tadi kita sudah bahas ya dok gitu. Oke, berarti Pak Suhan jangan bandel-bandel nih ya, nanti dari kaki nyebar terus sampai ke betis ke atas loh. Jangan takut-takutin saya ya, tapi Pak Suhan tadi disarankan oleh dokter selain tadi memang dipakai salepnya secara teratur, diasup makanannya juga tadi buah-buahan yang merah-merah tadi ya. Merah, kuning. Vitamin C merah dan kuning, semoga segera sembuh ya. Bisa hilang nggak sih tuh dokter kalau memang sudah memang tidak menyebar kemudian bisa sampai hilang nggak tuh tadi? Bisa hilang. Kalau belum masih kecil kemungkinan untuk kesembuhan sangat tinggi sekali, tapi kalau sudah menyebar memang harus perlu terapi yang lebih kompleks lagi. Jadi semoga tadi Pak Suhan kalau memang teratur digunakan salepnya, dimakan buah-buahannya, bukan hanya tidak menyebar, semoga hilang juga tadi vitiligonya ya Pak Suhan ya, semoga menjawab. Nah dokter, tadi kan vitiligo ini tadi bisa menyebar atau mungkin bisa hilang, tapi ini bisa menular nggak sih dokter? Ini tidak menular karena dari dalam sih, nggak menular sama sekali. Jadi kalau kita deketan sama orang yang vitiligo gitu, aman-aman aja. Aman-aman aja ya, ini bukan kayak penyakit panu gitu ya dokter ya. Oke, ini kalau selain tadi ada memang dia bercak-bercak putih, kemudian dia ada gejala-gejala yang dirasakan nggak dokter? Misalnya badannya jadi lebih lemes atau dia tangannya jadi lemes gitu dokter? Tidak ada sih, jadi gejalanya cuma kosmetik saja, hanya pigmentasi aja, tapi tidak ada gejala sistemik. Maksudnya gejala sistemik adalah gejala-gejala misalnya panas atau itu nggak ada sama sekali. Nggak ada ya, jadi justru mungkin nggak ketahuan ya doknya. Iya, ada di mana. Baik, nah dokter ini biasanya kalau misalnya tadi menyebar ada di alis kita atau di rambut kita atau di mana gitu di tangan, langkah awal yang harus bisa dilakukan seperti apa nih dokter? Paling sederhana dan mudah dilakukan ya yang pola hidup sehat kembali lagi seperti itu. Itu yang utama. Kemudian
bisa memakai obat-obat oles yang mudah untuk dicari. Kalau masih membandel ya mau terpaksa mau nggak mau ya pakai terapi yang tadi sinar tersebut. Jadi memang urutannya seperti itu. Jadi diharapkan sih bisa kembali pulih seperti semula. Gitu. Jadi memang bisa disembuhkan sebenarnya dari kita mengurangi makanan yang tadi MSG Betul. dan juga bahan pengawet, kimia-kimia, Ya, dan juga mengasup dengan buah-buahan tadi ya dok ya. Iya, itu. Selain itu pakai salep tadi ya, Iya. langkah-langkah awal yang bisa Iya, dilakukan. betul sekali. Dokter ini kan tadi kan tipe kulitnya ada yang tipe 1 sampai tipe 6. Iya, betul Kalau sekali. yang semakin hitam atau semakin putih dia ada yang lebih beresiko terkena vitiligo nggak dok? Yang paling ya betul sekali. Yang beresiko itu tipe kulit 3, 4, 5, 6. Jadi yang lebih ke arah gelap justru. betul. Karena kan kalau gelap jadi lebih kelihatan ya. Makanya matahari itu berpengaruhnya dengan kena matahari, pada area yang kena matahari kan jadi kelihatan kontras sekali antara yang gelap sama yang putih. Jadi Gitu. memang yang lebih gelap dia lebih Betul. sering terkena vitiligo pada Betul akhirnya sekali. ya. Iya. Tadi kita sempat ngobrol, ini salah satu yang jadi contoh ini Michael Jackson ya dokter Iya, ya. betul sekali. Itu dia tuh vitiligo tuh dokter, Iya. Michael Jackson. Jadi Michael Jackson itu memang penderita vitiligo, tetapi karena vitiligonya lebih dari 50%, makanya kemudian diputihkan semuanya. Nah, itu sebetulnya kalau dengan diputihkan semua itu mengandung banyak risiko, karena seperti tubuh kita tuh tidak mempunyai proteksi terhadap matahari. Nah, itu cukup berbahaya kalau terkena paparan matahari, jadinya merah atau kalau lama-lama terkena bisa menjadi kanker kulit. Jadi sebenarnya Michael Jackson itu awalnya dia bukannya suntik putih gitu ya dok ya? Awalnya memang Bukan, vitiligo. iya dia sebetulnya suatu penyakit, tetapi saya nggak tahu apakah kemungkinan karena dia sebagai artis juga mungkin butuh penampilan yang lebih putih gitu, sehingga sekalian aja kali ya. Diputihin gitu Iya, ya. Nah, memang kan dia aja. juga operasi hidung apa memang Iya. ingin kelihatan nggak seperti negro lagi gitu ya. Iya, betul. Mungkin lebih bisa diterima mungkin loh untuk di dunia hiburan. Jadi tapi sebenarnya awalnya dia tuh vitiligo, Vitiligo, ya, Dok? iya. Michael Jackson itu vitiligo sebetulnya. Nggak ketahuan ya karena udah putih semua sebenarnya. Iya, kalau si udah Michael putih Jackson semua, ini ya. iya. Baik. Nah dokter ini tadi kan ada yang digunakan tuh salep. Kalau kita Iya. menggunakan pelembab atau menggunakan tabir surya gitu bisa menolong juga nggak dokter? Kalau menggunakan tabir surya sih memang membantu untuk mencegah paparan lebih lanjut lagi sehingga kontrasnya antara yang hitam sama putih itu tidak terlalu kelihatan sekali. Kita harapkan dengan konsumsi dari dalam juga akan membantu. Jadi sunblock yang kita harapkan ya mungkin harus ada vitaminnya juga untuk kulitnya. Itu akan membantu. Jadi selain dari asupan juga dari yang oles-oles itu. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi ya dok ya. Tadi sudah ngobrol mengenai bagaimana nih langkah-langkah awal yang harus dilakukan. Mungkin nanti bagaimana kalau pengobatannya lebih lanjut ya dok ya. Kalau yang sudah lebih parah kita jeda kembali ya dok ya. Baik, pemirsa kita masih bicara nih mengenai penyakit vitiligo. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, ingin tanya langsung, konsultasi langsung, mungkin memang sudah sakit vitiligo atau mungkin lagi curiga nih jangan-jangan yang ada di kulit saya ini vitiligo, ingin tanya langsung ke dokter, bisa konsultasi langsung di 021-290-32644 dan bisa juga mention di Twitter kami ada di @ai_TV disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya info sehat lagi, manfaat buah kiwi untuk kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, buah kiwi selain memiliki rasa asam yang segar, buah yang memiliki daging berwarna hijau ini juga memiliki banyak khasiat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dan berikut ini penjelasannya. Mencerahkan kulit wajah yang kusam. Dalam buah kiwi mengandung vitamin E yang sangat tinggi sehingga sangat ampuh dalam mencerahkan kulit wajah yang terlihat kusam. Kulit wajah kusam disebabkan oleh sel kulit mati yang menumpuk pada kulit wajah, sehingga kulit wajah tampak kusam. Kandungan vitamin E dan antioksidan yang terdapat pada buah kiwi mampu mengatasi semua itu. Mencegah kardiovaskular. Mengkonsumsi buah kiwi sebanyak 2-3 buah sehari dipercaya mampu mencegah pembekuan darah, melancarkan peredaran darah, dan menurunkan kadar lemak di dalam darah sehingga akan mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Mencegah kanker. Para peneliti di Inggris mengungkapkan bahwa dengan mengkonsumsi buah kiwi setiap hari bermanfaat dalam memperbaiki kerusakan DNA. Sedangkan kandungan antioksidannya mampu melawan dan membunuh sel-sel yang dapat menyebabkan kanker. Bermanfaat untuk ibu hamil.
Buah kiwi juga dapat bermanfaat untuk ibu hamil yang memerlukan asupan asam folat sebanyak 400 sampai 800 mikrogram per harinya. Hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan. Selain itu, buah kiwi sangat bermanfaat dalam mencegah cacat saraf pada bayi dan membantu dalam perkembangan otak dan kognitif bayi. Dapat menjaga daya tahan tubuh. Buah kiwi mengandung zat antioksidan yang sangat tinggi dan kaya vitamin C-nya. Kandungan tersebut sangat bermanfaat dalam menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah jatuh sakit. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Saat ini kita masih membahas mengenai penyakit vitiligo, ini penyakit kulit ya. Bagi Anda yang punya pertanyaan, ingin tanya langsung kepada dokter, saya undang kembali bisa menghubungi kami di 0212903244 atau di mention di Twitter kami ada @dietdaai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Mulyani Enggalharjo SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Dokter, biasanya kalau kita sudah curiga-curiga nih kalau kita kena vitiligo, terus kita ke rumah sakit gitu ya, pemeriksaan yang dilakukan seperti apa sih, Dok? Pemeriksaan yang paling sederhana yaitu pemeriksaan Wood lamp, pemeriksaan lampu Wood yang itu dilihat apakah ini vitiligo atau bukan, lihat kontrasnya. Pemeriksaan yang lebih lanjut bisa dengan pemeriksaan histologi, diambil sedikit sampel kulitnya, kemudian dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Itu bisa juga, selain mungkin penyakit-penyakit mendasari itu bisa juga dicek seperti tadi yang SLE, kemudian diabetes mellitus, penyakit tiroid itu kan juga bisa menyebabkan. Jadi selain dicek kulitnya, dicek juga penyakit di organ tubuh lainnya ya, karena supaya tahu juga nih vitiligonya karena yang mana gitu ya, Dok, betul ya. sekali. Jadi, apa karena dari autoimunnya, apa dari makanannya, betul sekali. apa dari sering jemur-jemurnya tadi, baru betul kemudian sekali. diketahuin ya. Iya. Kita angkat telepon lagi ya, Dok ya. Boleh, Sudah boleh. ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana nih, Pak? Ya. Saya di Ciputat tuh. Di mana, Bapak? Halo. Di Ciputat ya, Pak. Dengan Bapak siapa, Ya. Bapak? Kenalan dulu nih, Pak. Namanya siapa, Pak? Namanya Purwanto. Pak Purwanto di Ciputat ya. Silakan mau tanya apa langsung ke dokter nih. Ini Bu, saya tuh ada gatal-gatal di kaki. Warnanya merah. Jadi segala macam saraf saya coba. Ada bercak warna merah di kaki ya, Pak Ya. Purwanto ya. Lalu? Udah lebih lah dia nggak sembuh-sembuh gitu. Udah sebulan lebih tidak sembuh-sembuh. Kemudian? Untuk apa ya? Pengobatannya seperti apa? Lalu kira-kira ini penyakitnya apa? Begitu ya, Pak Purwanto kira-kira ya? Ya. Oke, dokter ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Karena gatal merah di kaki banyak nih. Betul sekali, terlalu luas sekali. Gatal atau tidak? Gatal tidak, Gatal Pak? tidak, Pak? Gatal tuh. Gatal. Oh, gatal. Ah. Kemudian sakit nggak ya? Sakit nggak? Sakit sih enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Cuma gatal aja Gatal ya? aja ya. Ah. Ukurannya berapa luas mungkin, Pak? Ukurannya Banget deh. Seberapa, Pak? Uang logam. Sebesar ruang logam ya, baik. Ah. Bisa langsung dijawab Bisa, coba dokter bisa. ya? Oke, coba dijawab ya Pak Purwanto ya. Terima kasih sudah menelpon nih. Ada mungkin nih kemungkinannya banyak ya, Dok ya? Iya, banyak sekali kalau Mungkin ini. ada beberapa kemungkinan yang boleh disebutkan ya, dokter. Jadi kalau bercak merah di punggung kaki, kemudian ukuran segitu dan rasanya gatal itu bisa merupakan suatu eksim atau dermatitis. Dermatitis itu penyebabnya bisa banyak, bisa karena paparan bahan kimia juga bisa, karena stres juga bisa, juga karena misalnya debu juga bisa, jadi masih terlalu luas sekali, bisa juga jamur. Dan ini harus diperiksa lebih lanjut. Harus dilihat langsung Iya, ya, Dok, dilihat supaya langsung. ketahuan Soalnya ya. kita kurang mengerti apa yang dimaksudkan, tapi sekira-kira yang bisa seperti itu. Jadi eksim atau jamur juga bisa,
Penyebabnya karena stres juga bisa. Itu sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh tuh dok ya? Iya. Mungkin kemungkinannya itu ya? Iya, lama nggak diobatin ya nggak. Ini berarti harus pergi ke dokter supaya tahu penyebab pastinya ya dok? Nggak boleh minum obat atau pakai salep sembarangan nih? Atau ada langkah-langkah awal yang bisa dilakukan oleh Pak Purwanto? Kalau langkah awal palingan minum obat anti katar dulu, mesti seperti antihistamin, itu yang paling aman dah, itu dulu aja. Antihistamin itu kan bisa untuk penghilang gatal aja dulu. Coba kalau memang udah hilang ya sudah, berarti mungkin eksim biasa gitu aja. Oke, baik Pak Purwanto tadi yang penting dihilangkan dulu gatalnya ya supaya tidak mengganggu. Coba dijaga juga kebersihannya mungkin ya dok ya, supaya nanti bisa sembuh. Kalau memang belum sembuh sudah 1 bulan harus ke dokter nih Pak Purwanto, harus dilihat langsung kira-kira kenapa nih, jangan sampai jadi penyakit yang lebih berbahaya ya Pak Purwanto. Semoga menjawab ya. Baik. Dokter, kita mau ngobrol lagi nih. Tadi kalau misalnya vitiligo ini tidak disembuhkan kemudian bisa jadi komplikasi penyakit lain yang lebih buruk nggak dok? Kalau komplikasi ke lainnya sih enggak sih. Jadi tidak ada komplikasi ke organ-organ lain dan hanya memang ini murni kosmetik. Jadi kelihatannya nggak bagus aja. Iya, orangnya kurang bagus, nggak pede orangnya. Gitu. Tapi kalau tadi kan Michael Jackson dia 50% lebih terus dia diputihkan semuanya gitu ya. Kalau kita kena vitiligo kita diemin, bisa jadi kayak Michael Jackson nggak? Maksudnya putih semuanya gitu tanpa dilakukan apa-apa. Semoga jangan ya, malahan karena vitiligo kan suatu penyakit dan itu kehilangan pigmen. Kalau bisa kita jangan kehilangan pigmen karena itu merupakan suatu proteksi buat tubuh kita. Karena walaupun secara kosmetiknya sudah rata pun bagus, tapi tetap saja itu tidak ada proteksi kemudian dari tubuh kita ya. Gitu, betul sekali. Ya. Itu bisa walaupun kita putih terus ditambahkan semacam zat seperti melanin gitu, bisa nggak sih dok untuk pelindung kita? Kalau untuk yang luas semuanya putih atau hanya sebagian yang putih, karena penanganannya berbeda. Kalau misalnya sebagian seperti vitiligo, kita bisa melakukan seperti kultur dari melanosit ditempelkan kembali ke kulit masih bisa. Kalau hanya setempat saja, tapi kalau seluruh badan kan sulit ya, susah dan tidak mungkin dikerjakan apa-apa. Oke, tapi kalau tadi satu bagian walaupun dia putih bisa tetap terlindungi dengan tempelin tadi melanositnya tadi itu ya. Kultur melanositnya ditempelkan tuh masih bisa, atau mau dikasihkan awalnya kan tetap lifestyle, kemudian berikan krim yang tepat, kemudian fototerapi kalau hanya setempat saja, kalau masih belum bisa ya baru ke arah istilahnya graft dari atau kultur melanosit tersebut. Oke, berarti tapi nggak bisa ya kalau satu badan kita ingin putih juga tapi pengen melaninnya juga tetap bekerja dengan baik. Tidak ada yang sempurna ya dok ya? Iya, tidak ada yang sempurna, betul sekali. Mau pilih putih tapi nggak sehat atau mau pilih lebih gelap tapi jadi lebih aman kulitnya begitu ya dok ya? Oke. Nah dokter, ini berarti ada yang bisa dilakukan untuk kita supaya mencegah vitiligo ini nggak dok? Kalau untuk mencegah ke arah pola hidup sehat kembali seperti tadi, yaitu makanan, minuman selalu dijaga. Mungkin kita masak sendiri ya seperti orang yang zaman dulu ya, masak sendiri, buah sebaiknya dipotong, jangan di jus atau di blender karena vitaminnya karena anti hancur. Lebih bagus buah potong, kemudian semuanya harus pola hidup sehat, olahraga teratur, tidak boleh stres, semuanya kembali pola hidup sehat. Oke, berarti pencegahannya balik lagi ke hidup sehat ya dok ya? Itu dok, tadi kalau memang kita ketahuannya ada di tangan atau sudah menyebar ke seluruh tubuh, pengobatannya tuh langkah-langkanya seperti apa sih dok? Kalau sudah vitiligonya menyebar ke seluruh badan ya, pencegahannya bisa kita berikan obat-obat kortikosteroid, tapi kombinasi dengan obat-obat imunomodulator. Kemudian kalau itu masih kurang bisa ditambahkan terapi sinar ultraviolet A ataupun ultraviolet B. Kemudian kalau masih tidak mampu kembali lagi pigmennya, terpaksa itu melakukan suatu bedah minor. Bedah minor itu tadi saya bilang kultur melanosit atau dengan graft mengambil melanositnya untuk ditempelkan ke kulit. Oke, itu langkah-langkahnya tadi yang sudah disebutkan ya oleh dokter ya. Kita jeda dulu lagi ya dok ya, nanti ngobrol lagi, kita angkat telepon lagi juga. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih ada kesempatan nih untuk Anda setelah ini bisa menghubungi kami langsung di 021-290-32644 atau bisa juga mention di Twitter kami di @ai_tv disertakan hashtagnya Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya tips kesehatan penyebab vitiligo. Ini dia. Tips kesehatan penyebab vitiligo. Faktor keturunan, mengidap penyakit autoimun seperti hipertiroidisme, diabetes, atau penyakit Addison. Stres, mengalami kerusakan kulit misalnya akibat terbakar matahari.
terpapar senyawa kimia tertentu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit vitiligo. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Mulyani Enggal Harjo SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Eka Hospital BSD. Dokter, tadi kalau sudah terkena vitiligo kemudian ke dokter dilakukan pengobatan, ini biasanya pengobatannya berapa lama tuh dokter sampai betul-betul sembuh? Tergantung keparahannya ya. Kalau memangnya cuma dikasih krim saja biasanya 1 sampai 3 bulan sih udah membaik. 1 sampai 3 bulan hanya setempat loh ya. Tapi kalau menyeluruh ya beda lagi. Beda karena lagi kan ya lebih lama pasti. Gitu. Nah, kalau tadi yang penyebabnya dari si autoimun itu, pengobatannya kan juga diberikan obat-obatan untuk autoimun ya dok ya. Itu sampai berapa lama tuh dokter baru bisa kelihatan hasilnya? Jadi kita kalau sudah ada penyakit autoimun berarti dokter kulit dengan dokter internis harus kerjasama. Karena kalau cuma kulit saja tanpa internis juga tidak bisa, internis saja juga kurang. Jadi harus kita bersinergis dengan dokter internisnya untuk penyakit autoimunnya gitu. Jadi memang harus dua-duanya harus diatasin. Itu biasanya berapa lama tuh dok kalau lebih yang lama autoimun? ya? Lebih lama lagi ya? Karena kan memang dari dalam distabilkan, tetapi kan tetap masih ada. Kalau biasanya penyakit autoimun terkontrol, vitiligonya nanti dipaparkan atau diberikan obat lebih mudah dibandingkan kalau tidak diatasi dari dalamnya. Tapi ini bisa kambuh lagi nggak dok nanti kalau yang karena autoimun tuh dia udah sembuh, kemudian kambuh lagi? Masih bisa kan? Karena Jadi, dari dalam ya dok? Iya, karena nggak bisa diprediksi perjalanan penyakitnya. Ujung-ujungnya pola hidup sehat lagi deh. Iya, ujungnya situ minimal kita dengan pola hidup sehat, tidak menambah oksidan bebas atau menambah racun dari ke tubuh kita. Sudah ada genetik, ya genetik tidak bisa disalahkan siapa-siapa dong. Mau nggak mau yang kita bisa rubah adalah pola hidup sehatnya itu yang kita. Oke, baik. Kita angkat telepon lagi ya dok ya. Ada yang mau tanya langsung. Halo, selamat siang. Halo. Iya. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Dengan Ibu Lia di Jakarta Barat. Ibu Lia di Jakarta Barat. Silakan mau tanya apa nih ke dokter? Ya. Siang dok. Siang, selamat siang. Saya mau nanya. Ini kan kulit saya pucat sekali. Terus garis-garis gitu, garis-garis putih kayak sayap-sayap gitu. Itu kenapa ya? Tapi nggak berasa apa-apa, cuma putih-putih bergaris-garis. Oke, di bagian mana Ibu Lia putih-putihnya? Di tangan. Di tangan. Bagian tangan. Oke, dokter ada yang mau ditanyakan lagi ke Ibu Lia? Tangan bagian mana ya Bu ya? Di bagian tangan, cuman dia Tangan sini. bergaris-garis putih. Di tangan sini atau di lengan atau di mana tuh Bu Lia? Di punggung. Oh, punggung Di punggung tangan. Punggung Oke. tangan. Ya. Ada lagi dokter? Tidak ada nyeri, tidak ada gatal ya Bu? Nggak ada. Nggak ada, cuma garis-garis aja ya. Oke. Cuman emang pengaruh daya tahan tubuh saya juga emang sering sakit-sakit. Oke. Daya tahan tubuhnya Ibu memang sering sakit ya. Ada sakit apa lagi Sakit Ibu? apa ya, Bu? Ibu Lia? Nggak ada sih. Itu suami saya di dadanya itu. Maksudnya Ibu Lia ada penyakit Kayak riwayat? Oh, saya. Ibu Lianya ada cuman riwayat? asma. Oh, ada asma. Oke. Sudah cukup dokter? Sudah cukup. Oke, langsung coba dijawab ya Ibu Lia ya. Baik, Ibu Lia ini kulitnya sudah pucat, katanya sudah putih, tapi ada garis-garis putih, katanya ada penyakit asma, ada hubungannya nggak dokter? Masih kurang begitu jelas ya bercak putihnya seperti apa kakak, perbedaan antara garis-garisnya dengan kulit sekitarnya itu sangat menyolok sekali atau tidak. Kemudian apakah memang hanya pewarnaannya, kadang-kadang kan tadi usianya saya lupa tanya ya, usianya berapa. Kadang-kadang kalau usianya sudah umur sekitar 50 gitu, ada beberapa orang tentunya yang pewarnanya nggak rata, jadi bulat-bulat atau bahkan ada yang berupa garis-garis sedikit-sedikit, jadi nggak rata di sini kayak aging kulit ya, aging kulit gitu. Jadi masih belum tahu nih kalau Bu Lia, tapi garis-garis tapi dia katanya. Tapi itu ada hubungan kalau dia memang daya tahan tubuhnya rendah, ada hubungan dengan penyakit kulit nggak sih dok? Sebetulnya kalau untuk vitiligo ya, untuk vitiligo tidak ada hubungannya dengan daya tahan tubuh, karena memang
karena faktor dari dalam genetik kehilangan melanin. Jadi kalau kita kecapean juga melaninnya juga tetap ada kan gitu. Jadi seharusnya tidak ada hubungan antara vitiligo ya. Vitiligo dengan daya tahan tubuh tidak ada hubungannya. Jadi kalau yang bisa dilakukan Ibu Lia kira-kira apa nih dokter? Pakai pelembab atau mungkin seperti apa nih? Sementara ya mungkin pelembab dulu ya. Pelembab yang mengandung vitamin dulu deh gitu aja. Pelembab yang ada vitamin misalnya vitamin A, C gitu. Itu bisa dioleskan dulu untuk kita lihat kalau memang sudah ini mungkin karena kurang vitamin aja. Memang beberapa kalau sudah ada usia memang vitaminnya ada kurang, oleskan aja. Mungkin kering atau apa ya begitu ya. Betul sekali. Baik Ibu Lia, ini kalau masih belum jelas karena harus dilihat langsung ya kalau penyakit kulit seperti ini. Mungkin kalau ingin diperiksakan lebih lanjut langsung saja pergi ke dokter kulit ya Bu Lia. Cuman tapi saat ini langkah yang bisa dilakukan mungkin diberikan pelembab yang mengandung vitamin. Semoga nanti berkurang ya tadi garis-garis di tangannya ya. Semoga menjawab ya Ibu Lia ya. Baik dokter, waktunya sudah mau habis nih. Ada tips terkait dengan penyakit vitiligo ini nih untuk pemirsa Dunia Sehat di rumah? Ya, untuk tipsnya mungkin diulangin kembali seperti mula. Paling mudah adalah lifestyle yang bagus, mengurangi stres, kehidupan sehari-hari, istirahat cukup. Kemudian selain itu juga paparan matahari ya pada jam-jam tertentu gitu. Jangan pada siang bolong kemudian keluar tuh juga bisa. Memang pengaruhnya kecil sekali, cuma memang bisa gitu. Itu aja sih. Tadi kan kalau kita tidak bisa menghindari, terkadang kita harus pergi keluar di siang bolong ya dok ya. Kalau pakai tabir surya itu yang paling bagus SPF berapa tuh dok? Kalau kita tinggal di Indonesia seperti ini nih. SPF 15 sampai 30. 15 sampai 30 ya. Itu udah cukup. Itu dipakainya pas mau pergi atau boleh dari berapa jam sih tahannya sunblock tuh dok? Biasanya dioleskan setengah jam sebelum kita keluar dari rumah dan bisa dioleskan kembali setiap 3 atau 4 jam sekali. Harus diulang ya tuh ya, 3 sampai 4 jam. Ya, Oke, baik. Yang penting hidup sehat tadi hidup dok sehat, ya. Hidup sehat. Kalau memang sudah ada gen, keturunan, apalagi tadi bisa jadi ada kosmetik ya, penyebabnya di kita harus dihindari deh tuh ya, kurang-kurangin jajan di luar, masak sendiri aja di rumah ya dok ya. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih banyak ya dok ya, sudah hadir, semoga jadi informasi baru nih bagi pemirsa Dunia Sehat di rumah. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih Melisa. Iya pemirsa, terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan nih ya Dunia Sehat dari awal sampai akhir. Tadi kita sudah tahu nih ya, sekali lagi mengenai penyakit kulit yang baru nih, penyakit vitiligo. Mohon maaf juga bagi Anda, bagi yang sudah menelpon mungkin masih belum sempat kami angkat teleponnya, mungkin Anda bisa coba di kesempatan berikutnya di topik yang lainnya. Tapi Anda bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami, caranya mudah sekali, kirimkan SMS di 088981005000 dan kami juga terima melalui Twitter kami, ada di @daai_TV, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat, dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung di Facebook kami, ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Gensari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di episode Dunia Sehat berikutnya. Selamat lanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan salam sehat.